Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Abdullah Talib di Pojok Sains. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kolom komentar di salah satu video kemarin di Pojok Sains, yang mana pertanyaan ini dari Fadli 46 Fadli. Pertanyaannya, air yang sering diminum di depot air galon isi ulang itu lebih baik atau tidak untuk diminum? Jadi intinya air minum yang kita beli di depot air galon biasanya isi ulang, apakah itu bagus untuk dikonsumsi? Oke, di sini saya akan mencoba memberikan sedikit informasi kepada teman-teman. Jadi bagaimana kita biasanya menilai air tersebut layak untuk diminum atau tidak? Yang pertama adalah air bersih. Air itu biasanya secara umum dinilai dia bersih kalau apabila dia tidak berwarna, dia tidak berbau, dan dia tidak keruh. Itu biasanya hal-hal yang mendasar. Tetapi di sini saya akan mencoba lebih lengkap dari pertanyaan saudara Fadli tadi. Jadi lebih layak minum mana? Air mineral galon yang dalam bentuk air minum dalam kemasan, atau air minum yang kita isi di depot isi ulang biasanya, atau air rebusan yang ada biasanya di rumah, bisa itu dari air PDAM itu atau air sumur. Oke, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih aman? Saya akan mencoba memberikan sedikit tips untuk teman-teman. Saat kita duduk di bangku sekolah, biasanya kita diajarkan untuk mengetahui rumus kimia air. Rumus kimia air itu adalah H2O, yang mana terbentuk dari ikatan hidrogen dan oksigen. Namun perlu teman-teman semua tahu bahwa kandungan air itu tidak murni hanya H2O. Banyak zat lain yang terkandung di dalam air. Contohnya biasanya seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan masih banyak lagi. Oke. Dalam video yang kemarin saya ada membahas tentang air mineral dengan air demineral. Bagaimana perbedaan air mineral, bagaimana air demineral. Nanti teman-teman boleh lihat video sebelumnya. Oke. Tips untuk mengetahui air tersebut layak untuk kita minum seperti apa? Yang pertama adalah ketika kita membeli air minum dalam kemasan dalam bentuk galon, apakah itu sehat dan layak diminum? Tipsnya adalah teman-teman perhatikan apakah air minum dalam kemasan galon tersebut sudah mempunyai nomor registrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila dia mempunyai nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka itu bisa kita sebut air tersebut sangat layak untuk kita minum karena sudah terregistrasi di Badan POM. Oke. Terus bagaimana dengan air minum isi ulang yang biasanya ada depot air galon? Jadi air minum isi ulang biasanya itu diproses dengan filter UV.
air yang melewati proses penyaringan tersebut akan berada pada frekuensi sehingga mikroba tidak bisa bertahan. Proses ini dapat membunuh kontaminan berbahaya seperti E. coli dan Giardia lamblia. Ya, seingat saya seperti itu namanya. Nanti kalau ada salah, komen di bawah. Jadi, meski demikian, akan banyak sekali jenis sistem UV filter. Air yang melewati proses penyaringan ini akan berada pada frekuensi yang akan membuat mikroba tersebut tidak bisa untuk bertahan. Jadi, karena banyaknya jenis UV filter yang digunakan oleh penyedia air minum isi ulang, sebaiknya tips untuk teman-teman untuk membeli air minum isi ulang di depot isi ulang air galon, pilih agen air minum yang sudah terverifikasi dengan standar yang cukup baik, sehingga bisa menghilangkan setidaknya di atas 90% virus, bakteri, dan jamur. Bagaimana mengetahuinya? Biasanya di depot isi ulang air galon itu mempunyai sertifikasi yang wajib mereka sertakan di dekat isi ulang mereka. Biasanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Mereka sudah melalui uji dan itu kebiasaan akan dilakukan pemantauan per berapa bulan sekali. Nah, apabila teman-teman juga ingin memasang sendiri filter di rumah, pastikan seluruh komponennya lengkap dan berfungsi dengan baik. Jadi lebih baik sampel air itu diuji di laboratorium bersertifikat. Jadi supaya tahu kita kandungan apa saja yang terdapat di dalam air tersebut. Oke. Nah, bagaimana dengan air keran rebusan yang biasanya kita rebus di rumah dari air PDAM ataupun air sumur? Merebus air adalah cara yang biasanya kita gunakan untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme. Setiap rumah itu akan memiliki sumber air yang berbeda. Seperti yang saya sebutkan, bisa dari PDAM dan sumur. Kebiasaan, khususnya di tempat saya, PDAM itu mempunyai kualitas itu tipe B. Jadi bukan untuk diminum. Kalau PDAM tipe A, biasanya dia udah siap minum. Teknik merebus air ini dapat membunuh mikroorganisme yang ada pada air tersebut. Tetapi kita harus yang namanya memastikan air tersebut kita rebus pada suhu 100 derajat Celcius, harus dalam keadaan mendidih. Dan ketika mendidih harus kita diamkan sebentar. Jadi mana yang lebih baik? Sebenarnya ini dikembalikan kepada kebutuhan kita. Apakah kita lebih suka minum air minum dalam kemasan galon, atau kita isi ulang di depot air galon, ataupun kita merebus air di rumah kita dari PDAM ataupun dari sumur. Yang penting kita harus bisa memastikan apabila kita minum dari air minum dalam kemasan galon, pastikan bahwa sudah memiliki nomor registrasi dan sudah tersertifikasi dari Badan Pengawas Obat Makanan. Bahkan harus terregistrasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk sertifikasi halal. Yang kedua, apabila teman-teman mau mengisi ulang air minum di depot air galon, pastikan depot tersebut telah tersertifikasi atau sudah mempunyai sertifikasi minimal dari Dinas Kesehatan
karena mereka pasti akan melakukan pengujian terlebih dahulu, sehingga kita akan lebih aman dalam mengkonsumsi air minum tersebut. Yang ketiga, ketika kita menggunakan air PDAM atau air sumur di rumah, maka sebelum meminum pastikan teman-teman harus melakukan perebusan terlebih dahulu pada derajat 100 derajat Celcius. Pastikan air tersebut mendidih sehingga bakterinya bisa mati. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Meski masih di tengah pandemi wabah virus corona, mari kita tetap patuhi anjuran pemerintah untuk tetap berdiam di rumah, menjaga social distancing, physical distancing, keluar apabila hanya ada kegiatan. Bagi teman-teman tenaga kesehatan, semoga dikuatkan oleh Allah dan semoga wabah virus ini segera hilang dari bumi kita. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada keliru, silakan coret-coret di kolom komentar atau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.